Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Aisyah Cahaya Putri dengan NIM 00242205 dari kelompok A8. Dan di sini saya akan membuat video laporan praktikum anatomi blok 2.1. Baik, jadi untuk laporan yang pertama ada pertanyaan, jelaskan secara runtut mengenai mekanisme ereksi dan ejakulasi. Jadi, ereksi dan ejakulasi itu merupakan dua proses fisiologis yang terjadi pada sistem reproduksi pria. Nah, kedua proses ini tuh melibatkan berbagai struktur anatomi dan mekanisme yang saling berhubungan. Yang pertama adalah ereksi. Ereksi itu merupakan proses terjadinya pembesaran dan pengerasan pada penis akibat peningkatan aliran darah ke dalam korpus cavernosum dan korpus spongiosum yang berada di dalam penis. Proses ini melibatkan beberapa tahapan. Nah, untuk mekanisme ereksi sendiri, dia merupakan mekanisme parasimpatis. Jadi, mekanisme ereksi penis terkait dengan sistem saraf parasimpatis untuk rangsang atau stimulus seksualnya akan diproses pada jara supraspinal di area preoptik medial dan nukleus paraventricularis di hipotalamus dan hipokampus yang merupakan pusat dari integrasi fungsi seksual dan ereksi. Nah, impuls dari SSP ini akan dibawa ke efektor melalui serabut parasimpatis segmen sakral 2-4 atau NIL CLMS S2 sampai S4. Nah, sedangkan untuk inhibisi ereksi akan dibawa oleh serabut saraf simpatis segmen lumbal 1 sampai 3 atau NIL CLMS L1 sampai L3. Nah, ini nanti akan dibawa oleh reseptor aferen atau nervus dorsalis penis yang berguna untuk sensibilitas menuju ke sentrum, yaitu NIL CLMS segmen sakralis 2-4. Kemudian aferen oleh nervi erigentes yang merupakan serabut parasimpatis, sehingga dia itu nanti memberikan efek berupa relaksasi otot polos korpus cavernosus penis, kemudian dilatasi arteri helicinae dalam korpus cavernosum sehingga darah itu masuk mengisi cavernae sehingga tunika albuginea itu akan tergang dan vena-vena yang menembus tunika itu akan terjepit. Nah, dengan cara ini aliran itu keluar dari jaringan erektil. Aliran yang keluar dari jaringan erektil itu akan dihambat sehingga tekanan interna meningkat dan tetap dipertahankan dalam keadaan demikian. Nah, dengan keadaan seperti ini, panjang dan diameter penis akan bertambah, akan bertambah besar dan bertambah panjang, dan disebut sebagai posisi ereksi. Ini merupakan gambaran lateralnya. Ini adalah gambaran lateral dari penis normal, dan yang bawah ini merupakan gambaran lateral penis ereksi. Baik, untuk selanjutnya adalah ejakulasi. Nah, ejakulasi sendiri itu dibagi menjadi dua tahap, yaitu ada yang pertama itu emisi. Ini tuh substansia ejakulasi dari OGM interna menuju ke uretra atau ke ostium ductus ejaculatorius pada uretra pars prostatica. Nah, yang tahap kedua merupakan tahap ejakulasi, yaitu tahapan dimana ketika substansia ejakulasi itu keluar dari OUE. Nah, untuk mekanisme ejakulasi sendiri terdiri dari dua proses tadi, yaitu emisi dan ejakulasi. Emisi ini merupakan transmisi cairan semen ke dalam uretra. Nah, sedangkan untuk ejakulasi itu merupakan keluarnya cairan semen dari OUE atau ostium urethra externum. Kemudian untuk reseptornya yaitu kulit atau glans penis atau ductus deferens yang penuh. Reseptor aferennya ini dibawa oleh nervus pudendus centrum dan akan membawa rangsang menuju NIL CLMS segmen lumbalis 1-3 efektor.
Nah, pada saat proses emisi dinding ductus deferens ini berkontraksi, otot-otot kelenjar vesikalis dan bulba uretralis akan berkontraksi, kemudian sphincter vesika urinaria akan berkontraksi. Nah, proses ejakulasi ini akan menyebabkan kontraksi dari arteri helicinae sehingga bisa mengalirkan darah ke venula dan ditambah kontraksi dari musculus bulbus spongiosum dan musculus ischiocavernosus sehingga akan ada dorongan mekanis untuk mengeluarkan semen dari uretra. Kemudian kita lanjut ke laporan kedua. Laporan kedua soalnya adalah jelaskan secara runtut anatomi dari organa genitalia feminima externa. Baik, jadi untuk organa genitalia feminina externa ini tuh strukturnya dia itu ada mons pubis, ada klitoris, ada labia majora atau commissura labiorum anterior et posterior, kemudian ada juga labia minora atau frenulum labiorum pudendi, preputium clitoridis, frenulum clitoridis, kemudian ada vestibulum dan ada glandula vestibularis major. Oke. Yang pertama adalah mons pubis. Mons pubis itu merupakan area kulit yang menonjol untuk menutupi symphysis pubis. Nah, si mons pubis ini tuh ditutupi oleh pubis. Pubis merupakan rambut-rambut pubis ini. Kemudian selanjutnya ada klitoris. Nah, klitoris ini merupakan organ erektil yang dia ini sifatnya homolog dengan glans penis pada pria. Kemudian selanjutnya ada labia mayora. Labia mayora itu merupakan pelipatan kulit yang menonjol yang membentang ke arah caudodorsal dari mons pubi. Labia mayora ini homolog dengan skrotum pada pria. Nah, di arah anterior dan posteriornya labia mayora dexter et sinister ini akan saling bertemu membentuk commissura labiorum anterior et posterior. Kemudian ada labia minora. Labia minora itu merupakan yang di sisi dalam. Jadi labia minora ini tuh merupakan pelipatan yang tidak mengandung lemak dan kulitnya itu tidak berambut. Dia ini terletak di antara kedua labia mayor. Kemudian labia minor ini membatasi bagian lateral dari OUE dan orifisium vagina. Pada wanita yang sudah pubertas, akhiran posterior dari labia minora dextra et sinistra ini akan berhubungan membentuk frenulum labiorum pudendi atau faucet. Nah, nanti ke arah anterior setiap labia minoranya itu terbagi lagi menjadi dua lapisan. Yang pertama itu lapisan atas. Lapisan atasnya itu berjalan di atas klitoris dan akan membentuk lipatan yang saling bertemu membentuk tutup dari glans klitoris dan disebut dengan preputium clitoridis. Kemudian untuk lapisan bawahnya, yaitu berjalan di bawah klitoris dan saling bertemu membentuk frenulum clitoridis. Oke, selanjutnya merupakan vestibulum. Nah, vestibulum ini tuh merupakan suatu ruangan yang dikelilingi oleh labium minor yang menjadi muara dari ostium uretra, ostium vaginal, dan ductus glandula vestibularis mayor dan minor. Kemudian ada glandula vestibularis mayor atau nama lainnya adalah glandula Bartholin. Glandula ini tuh homolog dengan glandula bulbo-uretralis pada pria. Jadi setiap glandula itu mempunyai ductus yang akan bermuara tepat di sebelah lateral pada cekungan di antara dua labia minor. Selanjutnya ada himen. Nah, himen ini tuh merupakan selaput mukosa yang kaya akan pembuluh darah. Himen ini tuh ada berbagai macam jenis. Jadi dia itu ada himen anular, ada himen septat, ada himen cribriform, dan himen parous introitus. Nah, apabila himen itu telah ruptur, dia akan terlihat penonjolan kecil-kecil di pinggir
vagina yang disebut caruncula hymenalis. Itu merupakan sisa-sisa himen yang sudah rusak akibat koitus. Kemudian ada juga himen yang tidak memiliki lubang sehingga darah menstruasi itu tidak bisa keluar. Ini tuh namanya merupakan himen imperforata. Oke, baik. Selanjutnya jelaskan anatomi dari REN beserta vaskularisasi dan inervasinya. Oke, jadi REN itu merupakan organ retroperitoneal. Dia ini tuh terdapat glandula adrenal di polus superior dan lokasinya ada pada dinding posterior abdomen, dan saat respirasi kedua REN itu akan turun sekitar 2,5 cm. Nah, untuk letak skeletopisnya sendiri, untuk REN sinister dia itu setinggi bagian superior dari VTH 12 atau kurang lebih sekitar costa 11 sampai bagian inferiornya itu ada di vertebra lumbal 3. Nah, untuk REN dexternya dia itu lebih rendah setengah vertebra karena ada pendesakan lobus hepatis dexter. Oke. Kemudian untuk lapisan pembungkus dan fiksator dari REN. Nah, lapisan pembungkus REN itu dari profunda ke superficial, dia itu ada kapsula fibrosa. Nah, kapsula fibrosa ini tuh merupakan pembungkus yang meliputi REN yang langsung melekat erat pada permukaan luar REN. Kemudian ada perirenal fat. Ini tuh merupakan lemak yang meliputi kapsula fibrosa dan pembuluh darah yang masuk dan keluar REN. Kemudian ada fascia renalis. Ini merupakan lapisan membranosa yang terletak di luar perirenal fat, REN dan glandula suprarenalis. Dia ini untuk membungkus REN dan glandula adrenal. Nah, di bagian depan dari fascia renalis ini tuh namanya adalah fascia agerota. Kemudian ada pararenal fat. Ini merupakan lemak yang letaknya tuh di luar fascia renalis di bagian posterior dan posterolateral REN. Kemudian ada fiksator. Nah, fiksatornya ini tuh berfungsi untuk menyokong dan memfiksasi REN agar tetap pada tempatnya. Ini ada fascia renalis, arteri vena renalis, corpus adiposum yang memfiksasi ginjal saat bernafas. Nah, kalau misalnya lapisan ini tuh dia berkurang secara drastis, misalnya nih pada anoreksia, maka ginjalnya itu akan turun atau mengalami rotasi, sehingga ureternya akan tertekuk dan aliran urinnya itu terhambat, atau kondisi ini namanya adalah hidronefrosis. Kemudian untuk topografi dari si REN, nah, facies anterior REN dextra ini tuh berhubungan dengan beberapa struktur. Nah, diantaranya itu terpisah dari REN oleh suatu lapisan peritoneum, dan beberapa lainnya itu kontak langsung dengan REN. Oke, jadi ada polus superior dan polus inferior. Nah, polus superiornya ini tuh ada glandula suprarenalis, dan inferiornya itu sisi lateralnya akan berhadapan dengan flexura coli dextra, dan sisi medialnya itu intestinum tenu intraperitoneal. Kemudian untuk facies anterior REN sinistranya itu juga berhubungan dengan beberapa struktur. Antaranya itu dipisahkan dengan selapis peritoneum dan struktur lain yang langsung berkontak dengan REN. Di posterior, REN dextra dan sinistra ini tuh berhubungan dengan struktur-struktur di superior itu ada diafragma, dan di inferior dari arah medial ke lateral itu terdapat musculus psoas major, musculus quadratus lumborum, dan musculus transversus abdominis. Kemudian untuk polus superior REN dextra itu berada di anterior costa 12, sedangkan yang REN sinistra ada di anterior costa 11 dan 12. Kemudian untuk sulcus pleuranya lebih
Sulcus pleura, lebih tepatnya recessus costodiaphragmaticus, itu terbentang di posterior ren. Nah, sisi posterior ren itu juga dilewati oleh vasa dan nervus subcostals dan nervus ilioinguinalis dan nervus iliohypogastricus. Kemudian untuk struktur interna dan eksterna dari ren, struktur eksternnya itu dia ada fasies itu ada fasies anterior dan posterior, kemudian ada polusnya ini ada superior yang berhubungan langsung dengan glandula suprarenalis dan juga polus inferior. Kemudian margonya itu ada margo lateral yang berbentuk konveks atau cembung dan juga ada margo medial yang berbentuk cekung. Nah, ini namanya itu merupakan hilus renalis dan isinya anterior dia ada vena renalis, di media ada arteri renalis, posteriornya ada pelvis renalis. Oke, kemudian untuk struktur internanya, dia ini ada cortex renalis dan medulla renalis. Nah, cortex renalis ini tuh terdiri dari columna renalis seperti ini dan arcus corticalis. Untuk medulla renalisnya terdiri dari piramidis renalis, papilla renalis, foramina papillaria, calyx minor, calyx major, pelvis renalis, dan sinus renalis. Kemudian untuk vaskularisasi dan inervasi dari ren. Jadi ini untuk gambaran vaskularisasinya. Jadi ada vasa arteriosa yang menuju ren itu adalah arteri renalis aorta abdominalis di vertebra lumbar 1 sampai 2. Kemudian ke arteri renalis dextra et sinistra, kemudian ke ramus anterior et ramus posterior dan akan masuk ke hilus. Kemudian arteri lobaris atau ramus primaris dan akan masuk ke piramidis renalis. Kemudian arteri interlobaris yang berjalan di kolumna renalis, kemudian arteri arcuata berjalan di basis piramidis renalis, kemudian arteri interlobularis, arteri afferent glomeruli, kemudian ke glomerulus dan akan berhubungan dengan kapsula Bowman membentuk corpus columalvigi untuk nantinya akan difiltrasi menjadi urin. Nah, sebagian kecil darah yang nggak difiltrasi ini akan tetap mengalir di glomerulus menuju arteri efferent glomeruli dan akan bermuara ke arteri rekta untuk reabsorpsi di tubulus ginjal. Kemudian untuk inervasinya ini merupakan gambaran inervasi dari ren. Nah, inervasinya itu ada plexus renalis, itu ada somatic afferent yang terdiri dari nervis plans niki thoraxiki, kemudian plexus renalis yang simpatisnya ada nervus planificus major et nervus planificus minor, kemudian parasimpatisnya ada nervus vagus. Nah, plexus renalis ini tuh berhubungan dengan plexus testicularis. Untuk drainase limfatikinya masing-masing ren itu bermuara ke nodi aortiki lateral di lumbal di sekeliling pangkal arteri renalis. Baik, mungkin sekian untuk laporan praktikum anatomi blok 2.1 dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.